Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Targhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya umatul Islam wa ya khurasal aqidah, la ansa an usiakum jami'an bi taqwallahi wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya yang berupa hujan. Al-hidayah kal matar. Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun seperti hujan. Kalau hujan turun begitu sangat luar biasa, nggak mampu kita menghitungnya. Begitulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun setiap saat kepada hamba-hambanya. Tapi pertanyaannya, apakah hatinya, matanya, telinganya ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari seorang Rasul yang habibullah, kekasih Allah, insan kamil, manusia yang sempurna, yang awwalu syafi'in wa musyafa'ah, Rasul yang pertama dan Rasul yang terakhir diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu makhluk yang sangat begitu lembutnya, sabarnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina dan itu menyerang secara personal dirinya, bukan agama, bukan akidah, tapi dirinya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah, tidak seperti apa yang kita lakukan, tidak sibuk klarifikasi. Kenapa? Ukuran hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ukuran kepada manusia. Terkadang manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, ketika kita rajin melakukan ibadah, bangun di keheningan malam, kita sholat tahajud, kita baca Al-Quran, begitu kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi yang kita minta adalah dunia. Ya Allah, semoga diluaskan rezekiku. Ya Allah, semoga istri ditambah. Masya Allah, lagi-lagi doanya urusan dunia, walaupun rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, hari ini kita bisa hadir di tempat ini di tengah banyak saudara-saudara kita yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada anggota majelis taklim kita, Bapak Naman. Insya Allah semoga Allah angkat penyakitnya. Dan orang tua kita, orang tua saya, Ustazah Hajjah Rohimah, kemudian Ustazah Hajjah Fatmah. Semoga Allah berikan kesehatan dan beliau diberikan panjang umur, dan umurnya ini dipergunakan untuk memperbaiki nilai ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini singkat lagi, insya Allah saya membaca sedikit Safinah. Hari ini, tadi siang saya presentasi di Masjid Al-Furqan di Perumahan Pertanian, dekat dari sini, insya Allah. Zuhur tadi presentasi di sana, pulang jam 2 hujan, Masya Allah. Datang lagi ke sini hujan lagi. Mudah-mudahan hujan ini menjadi ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun yumbasul mayyitu li arba'in khisalih. Bolehnya kita menggali kuburan, ini masih bab mayit. Semoga kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita wafatnya, wafat dalam keadaan husnul khatimah, betul-betul dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam Islam itu kita boleh menggali kuburan kembali dengan 4 hal, dengan 4 kejadian. Masih banyak sebetulnya, tapi di sini hanya dikatakan 4. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Ketika itu mayit lupa dan belum dimandikan. Beda urusannya ketika wabah pandemi COVID-19. Ketika ada yang mengatakan jangan disentuh dan segala macam. Tapi mertua saya wafat karena COVID, dimandikan, disentuh, nggak ada yang wafat sampai hari ini. Insya Allah. Ketika ada penelitian yang mengatakan ketika orang yang wafat virusnya tidak
menular lagi, maka kita harus mandikan kalau ini benar-benar penelitiannya benar. Tapi ketika ada sebab-sebab yang mungkin memang tidak bisa kita mandikan, maka tidak perlu kita mandikan, tapi wajib kita mandikan. Ketika ada yang wafat di antara kita lupa dimandiin, bahkan orang nggak tahu itu belum dimandikan, begitu ditanya udah dikuburin tuh. Begitu ditanya ternyata belum dimandikan, maka di dalam kondisi seperti itu boleh kita gali kembali, kemudian kita mandikan dan dikuburkan kembali. Waliyaujihihi ilal kiblati. Kemudian orang yang nguburin ini boleh jadi belum dihadapkan ke arah kiblat, atau bingung arah kiblat ini di mana. Begitu udah ditimbun ame tanah, baru engah, oh ternyata nggak menghadap ke arah kiblat. Tapi ini dengan syaratnya satu di atas tadi, lil ghusli idza lam yataghayyar, belum dimandiin dan wujudnya belum berubah. Kalau udah bengkak, udah bau sah. Ini yang baru, Pak. Yang baru belum dimandiin, ternyata kita lupa tidak menghadap ke arah kiblat, boleh kita gali lagi. Walil mali idza dufina ma'ahu, dia membawa harta di dalamnya. Begitu dia wafat, anaknya datang. Tadi anaknya nggak ada. Apa kata anaknya? Di gelang kaki ibu saya tuh ada emas 1 kilo. Wow, 1 kilo, Masya Allah. Ternyata ibunya orang gaul juga. Kakinya dipakein gelang emas lagi. Udah dibuka belum? Belum. Yang mandiin nggak ngerti juga, nggak ngomong, diam-diam aja. Oh benar, pas saya mandiin ada gelang di kakinya. Berarti ditimbun, dikubur tuh. Akhirnya di dalam kondisi seperti itu bisa digali lagi. Karena kalau 1 kilo kan lumayan, bisa dimanfaatin sedekah ke anak yatim, janda-janda tua gitu kan, orang fakir, orang miskin, subhanallah. Boleh digali lagi. Dan ada kejadian di Sulawesi. Ini disampaikan oleh guru kami, Kiai Haji Nur Sinjid almarhum yarham. Beliau itu menyampaikan di Sulawesi itu di akhir zaman kejadiannya, Pak. Ada seorang wanita. Wanita ini jarang keluar dari rumahnya, kalem, pendiam. Tapi begitu setelah dimakamkan, yang makam itu adiknya sendiri. Ini belum nikah, masih gadis, ini perempuan. Begitu habis dikuburin, adiknya sadar, saya punya jam tangan yang harganya puluhan juta. Jatuh saat memakamkan kakaknya. Akhirnya itu kuburan digali lagi. Dan ternyata adiknya ini melihat kakaknya itu hangus tubuhnya, padahal hanya dalam beberapa jam. Adiknya ini nanya sama ibunya, amalan apa atau dosa apa yang dilakukan oleh kakakku ini, wahai bunda, sampai-sampai hanya beberapa jam saja sudah dikuburkan, tapi tubuhnya sudah hangus, ngebul tubuhnya. Apa kata ibunya? Kakakmu itu orang baik, kata-katanya lembut, gak pernah nyakitin orang, gak pernah nyinggung orang. Gimana bisa nyakitin orang, gak pernah bersosial. Tapi lagi-lagi ibunya mikir, oh iya, kakakmu ini kan sibuknya 2 hal. Yang pertama ngejahit baju, yang kedua kalau orang Bugis itu sering bikin bunga, Pak, dari kertas. Makanya kalau maulid di orang Bugis itu biasanya bagi-bagi bunga. Setiap yang datang pasti dikasih bunga, ada ketannya, ada telurnya. Itu budaya orang Bugis. Jadi kegiatannya cuma 2 ini, sampai-sampai ibunya berpikir, betul kakakmu orang baik, gak pernah nyakitin orang, tapi satu hal yang dia lupa, dia selalu menunda-nunda sholatnya karena saking sibuk dengan jahitannya dan membuat bunga-bunganya. Nggak ninggalin sholat, cuma lalai dalam sholatnya, baru beberapa jam angus tuh. Bagaimana nih yang sering ninggalin sholat? Ninggalin dulu. Molor. Sekitarnya banyak mau. Jadi alam. Jadi arang. Bangunnya kalau udah kena sinar matahari. Masya Allah. Dan ini adalah sebuah kebiasaan yang tidak boleh kita biasakan, Pak. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kebiasaan. Biasakan bangun jam 3 tahajud baca Quran, insya Allah itu akan setiap hari bangun. Biasakan tiap hari bangun jam 8. Udah lewat subuhnya. Itu bakal jadi kebiasaan, akan berlanjutan terus. Maka jangan membiasakan sesuatu hal yang buruk, karena kalau dibiasakan akan keterusan tuh. Jangan sampai mau ngejemput duluan.
Ini udah bahas babnya masalahnya, belum dipraktekin kan? Masya Allah. Itu kelihatannya baik sama orang. Itulah orang amalannya, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat. Dan rahasiakanlah amal. Ada satu amalan yang kita miliki dan kita rahasiakan amalan itu. Apalagi kalau amalan itu istiqomah kita lakukan. Udah istiqomah kita rahasiain lagi. Istiqomah khairun min alfi fadilah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 amalan, 1000 ubudiyah. Istiqomah dia. Makanya lihat Abu Bakar Siddiq. Pernah suatu hari Umar bin Khattab datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Ketika Umar bin Khattab datang ke sana, selesai salat zuhurnya ketemu sama istri yang dari dalam rumahnya, menjawab salam dari Umar bin Khattab. Menjawab salam, waalaikumsalam. Ada apa wahai Umar? Apa kata Umar? Saya ingin bertemu dengan Abu Bakar. Apa kata istrinya? Wahai Umar bin Khattab, di jam-jam sekian tidak pernah Abu Bakar ada di rumahku. Suamiku nggak pernah ada di rumah. Apa kata istrinya? Apa kata Umar bin Khattab? Lalu suamimu kemana? Kata istrinya, saya nggak pernah tahu suamiku kemana. Akhirnya Umar bin Khattab pun nggak banyak tanya. Besoknya diikutin Abu Bakar Siddiq. Begitu diikutin Abu Bakar Siddiq, perginya kemana jauh dia jalan. Sampai di perbatasan kota Madinah. Begitu dilihat di perbatasan kota Madinah, ternyata Abu Bakar Siddiq mampir di sebuah gubuk. Ngapain kira-kira? Ayo, biasanya cari janda gitu ya. Masya Allah. Bener Pak, ternyata Abu Bakar Siddiq pun ada bener di rumah janda. Janda tua. Tapi janda tua. Kalau kita nyarinya janda muda. Janda tua yang sudah buta matanya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq diperhatikan dari kejauhan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq ini nyuciin pakaiannya, dibersihin rumahnya, dimasakin, disuapin nenek tua yang sudah tidak bisa bergerak tadi. Begitu mau pamit, apa yang keluar dari kata-kata dari Abu Bakar Siddiq? Wahai bunda, besok saya akan kembali lagi. Terus ini dilakukan. Begitu Abu Bakar Siddiq pergi, Umar bin Khattab datang nyamperin janda ini. Wahai bunda, tahukah engkau siapa tadi yang menyuapimu, mencuci pakaianmu? Apa kata nenek tua ini? Saya nggak tahu dia siapa. Dan sudah berapa lama beliau melakukan ini terhadapmu? Kata nenek tua ini, saya lupa karena saking lamanya. Lihat, Abu Bakar Siddiq melakukan satu amalan kebaikan kepada seseorang. Gak ada orang yang tahu. Bahkan diriwayatkan bahwa ini terjadi pada di masa hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya Rasulullah. Gak ada satupun sahabat yang tahu kebaikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, ini yang membuat motivasi Umar bin Khattab ini sering melakukan sesuatu hal sembunyi-sembunyi. 2 minggu lalu kita ceritakan bagaimana ada cucu sama neneknya ini disuruh mencampurkan air susu sama air, cucunya nggak mau. Ini diam-diam Umar. Ini mencontoh termotivasi dari Abu Bakar Siddiq. Sama ketika kisahnya tengah malam Umar bin Khattab jalan membawa cambuk. Jadi kalau ada kumpul-kumpul nongkrong nggak manfaat disuruh bubar sama Umar. Ini nongkrong ngapain nih? Oh, ada yang meninggal. Gak apa-apa. Tapi kalau tidak ada sebab-sebabnya disuruh bubar sama Umar. Ini gak manfaat, udah kalian bubar. Suatu malam ngelihat ada ibu-ibu yang di dalam rumahnya ini anak-anaknya menangis. Kemudian ibu ini memasak batu. Ini mungkin sering dengar kisahnya, Insya Allah. Begitu dia masak batu, sambil ngomel nih ibu-ibu, gimana Khalifah? Gimana Amirul Mukminin? Kenapa dia tidak memikirkan kami? Mau dikemanakan itu harta yang ada di Baitul Mal? Ngomel tuh ibu, didengar sama Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diam-diam datang ke Baitul Mal, dia ambil gandum, dibawa sendiri. Abu Musa melihat, wahai Amirul Mukminin, kamu ini Khalifah, biar saya yang bawa. Apa kata Amirul Mukminin? Apakah engkau ingin mengambil bebanku, dosaku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja nggak mau ngambil dosa orang.
Maka kata Umar bin Khattab, maka diamlah biar saya melakukan menembus dosa-dosaku di dunia. Dibawain sama Umar bin Khattab, dimasakin kepada anak-anak itu. Karena ditanya, kenapa kau masak batu? Anakku nangis, kelaparan. Saya pura-pura masak batu ini biar dia memikir saya sedang masak, sampai dia lelah, capek, menangis sampai dia ketiduran. Ayo, ayah mana yang pengen anaknya sampai nangis, Pak? Masya Allah. Mungkin kita pernah ngerasain semua gimana perjuangannya dalam rumah tangga. Nangis anaknya, siapa yang bisa nahan anak ini nangis minta? Anak kita aja nangis-nangis minta jajan, padahal kita punya uang, Pak. Tapi karena jauh buat belanjanya kita nggak kasih, sedih rasanya. Tapi harus dididik juga anak-anak kita, supaya mereka belajar bagaimana agar harta yang kita miliki itu benar-benar kita arahkan ke suatu hal yang manfaat. Dimasak sendiri sama Umar bin Khattab, disuapin nih anak-anaknya. Apa kata ibu-ibu ini? Seandainya Amirul Mukminin Umar bin Khattab seperti engkau, pasti semua orang di kota Madinah ini makmur. Umar bin Khattab diam, padahal siapa yang nyuapinnya, siapa yang masakinnya, siapa yang membawain dia gandum dari Baitul Mal? Itu Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab pulang, Abu Musa nyamperin, Bu, tahu nggak tadi yang nyuapin siapa? Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kisah ini termotivasi dari siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan mudah-mudahan kisahnya pun, riwayatnya kita sampaikan malam hari ini, kita pun termotivasi melakukan ibadah-ibadah. Kita istiqomah, diam-diam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jam 9 itu. Sampai walil mali idza dufina ma'ahu. Kemudian yang keempat, wal mar'atu idza dufina haninuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Wanita hamil yang dikubur, kemudian kita mengira-ngira bahwa anaknya ini lahir dalam kondisi selamat. Ini di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang udah gak perlu. Kenapa? Kalau orang wafat, kemudian bayinya masih hidup, bisa disesar. Bahkan sekarang orang nentuin tanggal lahir anaknya. Cucu Presiden SBY, kalau tidak salah 17 Agustus tuh sesar lahirnya, supaya tepat dengan kemerdekaan RI. Masya Allah. Udah sekarang mah udah gampang yang begitu-gitu. Ini di zaman-zaman dulu. Tapi sekarang pun masih banyak orang yang menggali-gali kuburan dengan alasan-alasan tertentu. Itu pun diperbolehkan, tapi bukan alasan karena keegoisan dan segala macam. Bahkan ulama-ulama kita membolehkan kalau kuburan kita dekat dengan ahlul ma'asi, pengen kita pindahin, boleh. Dengan beberapa dasaran-dasaran, rujukan-rujukan, referensi kitab-kitab. Ada di Riau itu banyak pemindahan, satu tempat pemakaman dipindahin. Kenapa? Itu di pinggir sungai, longsor. Akhirnya dipindahin semua. Jadi boleh kita menggali kuburan apabila ada beberapa sebab-sebab yang memungkinkan. InsyaAllah ini saja. Mudah-mudahan kita masih bertemu pada pertemuan berikutnya. Allah berikan kita kesehatan, mudahkan dalam segala urusan kita. Subhanallah bihadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.